Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul kalor dan hukum pertama termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunanda Sakina dengan NIM 2062000001. Baik, di sini di dalam materi termodinamika, yaitu dalam sub termodinamika tersebut, sub materinya yaitu kalor dan hukum pertama termodinamika. Di sini saya akan menjelaskan sub materi dari kalor dan hukum pertama termodinamika, yaitu di bagian kerja dan kalor. Nah, diperlihatkan bagaimana sistem dapat diubah dari suatu keadaan awal ke keadaan akhir melalui proses operasi statik, dan bagaimana kerja yang dilakukan selama proses itu berlangsung dapat dihitung. Namun, sebenarnya ada cara lain untuk mengubah keadaan sistem tanpa melibatkan kerja. Nah, di sini ada 3 proses yang ditujukan secara skematis. Nah, ini gambar dari 3 proses di atas itu, ini ditunjukkan secara skematis dalam gambar seperti ini. Ini skemanya, skema dari penjelasan yang ini. Nah, yang pertama yaitu sejumlah fluida mengalami pemuaian adiabat atau adiabatik dalam suatu kombinasi silinder piston yang tergandeng dalam lingkungannya melalui benda tergantung, sehingga ketika pemuaian terjadi, benda itu terangkat, sedangkan fluidanya selalu tetap dengan kesetimbangannya. Yang kedua, sejumlah cairan yang dalam kesetimbangan dengan uapnya melalui dinding diaterm bersentuhan dengan hasil bakar suatu pembakaran bunsen dan mengalami penguapan disertai kenaikan temperatur dan tekanan tanpa dilakukan kerja. Selanjutnya, sejumlah fluida dimuaikan ketika bersentuhan dengan api dari pembakaran bunsen. Nah, apa yang terjadi bila dua sistem pada temperatur yang berbeda diletakkan bersamaan merupakan pengalaman yang paling dikenal dalam peradaban. Telah diketahui bahwa temperatur akhir yang dicapai oleh kedua sistem itu ada di antara kedua temperatur awal. Sampai permulaan abad ke-19, gejala seperti itu yang termasuk dalam kalorimetri. Kalorimetri dijelaskan dengan mengambil postulat adanya zat atau bentuk materi yang disebut dengan kalorik atau kalor dalam benda. Orang percaya bahwa benda pada temperatur tinggi mengandung banyak kalori dan benda pada temperatur rendah mempunyai sedikit saja kalori. Bila dua benda dipersatukan, benda yang lebih banyak kalorinya akan kehilangan sebagian kalorinya karena diberikan kepada orang lain, sehingga nilai temperatur akhirnya ada di antaranya. Walaupun sekarang kita mengetahui bahwa kalor bukanlah benda yang jumlahnya tetap, namun kita menerangkan perubahannya. Nah, pada slide selanjutnya yaitu skema dari proses secara skematik. Ini bisa dijelaskan B dan C, gambar B dan C, itu merupakan sebagian terpindahnya sesuatu dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah. Nah, kita misalkan ini benda yang bertemperatur tinggi, lama-kelamaan dia akan berpindah ke temperatur yang lebih rendah. Nah, ini merupakan skemanya, itu merupakan gambar B dan C. Nah, selanjutnya, jika kita mengambil definisi kalorimetrik, dan dari kalor sebagai sesuatu yang berpindah antara sistem dan lingkungannya, akibat adanya perbedaan temperatur saja. Begini, kita mengambil definisi kalorimetrik dari kalor. Kalor itu diartikan sebagai sesuatu yang berpindah antara sistem dan lingkungannya. Akibat adanya perbedaan temperatur. Nah, itu kalor itu kita artikan sebagai berpindahnya antara sistem dan lingkungannya akibat adanya perbedaan temperatur saja. Nah, jelaslah bahwa dinding adiabatik adalah dinding yang tidak tembus kalor. Maksudnya itu adiabatik A itu kan tidak. Nah, berarti adiabatik dinding yang tidak tembus kalor. Nah, atau disebut juga penyekat kalor. Sedangkan dinding diaterm adalah penghantar kalor. Nah, supaya lebih mudah mengingatnya antara adiabatik dan diatermal, itu A itu kan biasanya di dalam bahasa kita itu tidak adiabatik dalam teorinya itu adiabatik berarti kan di depannya ada A, itu kan tidak. Berarti adiabatik itu kan berarti tidak bisa ditembus oleh kalor atau sebagai penyekat kalor. Sedangkan diatermal itu kan tidak ada A di depan huruf D-nya nih, berarti diatermal. Berarti dia bisa ditembus oleh kalor atau sebagai penghantar kalor. Itu secara sederhananya supaya kita bisa memahami antara adiabatik dan diatermal. Nah, sangat penting untuk kita perhatikan bahwa keputusan untuk menyatakan apakah perubahan keadaan tertentu menyangkut pelaksanaan kerja atau berpindahnya kalor memerlukan jawaban tegas. Ini bisa kita lihat gambar di samping ini.
hambat yang dibenamkan dalam air. Ini hambat yang dibenamkan, ini airnya, dibenamkan dalam air. Nah, membawa arus listrik yang berasal dari suatu pembangkit listrik yang diputar dengan pertolongan benda yang sedang turun. Nah, ini airnya, ini hambatannya atau hambatnya. Nah, ini benda yang bergerak turun. Nah, jadi ini bisa menghasilkan listrik dikarenakan air membawa arus listrik. Nah, airnya membawa arus listrik yang berasal dari suatu pembangkit listrik yang diputar, pembangkit listrik ini yang diputar. Nah, dengan pertolongan benda yang sedang turun. Nah, maksudnya begini. Hambatan yang kita masukkan ke dalam air itu membawa arus listrik. Nah, ini merupakan apa namanya? Ini merupakan pembangkit listriknya yang berputar. Nah, ini dia berputar itu dibantu dengan benda yang bergerak turun. Nah, jika benda ini tidak bergerak turun, berarti kan ini pembangkit listriknya tidak terbantu oleh benda yang bergerak turun. Jadi air, hambatan yang dimasukkan ke dalam air yang membawa arus listrik, itu pembangkit listrik yang berputar ini dibantu oleh benda yang bergerak turun. Semisal benda ini tidak bergerak turun, dia tetap diam saja, maka ini tidak menghasilkan arus listrik. Nah, jadi dikarenakan benda ini bergerak turun, nah, maka pembangkit listrik ini merasa tertolong. Jadi dari air, hambatan yang dimasukkan ke dalam air yang membawa arus listrik, pembangkit listrik ini ditolong oleh benda yang bergerak turun. Nah, jika kita andaikan tidak ada gesekan pada poros katrol dan tidak ada hambatan listrik dalam pembangkit listrik dan kawat penghubungnya, maka kita mempunyai gawai yang keadaannya termodinamik sistemnya. Nah, maksudnya di sini jika kita andaikan tidak ada gesekan pada poros katrol, ini tidak ada gesekan pada poros katrol, nah tidak ada hambatan listrik, di sini, tidak ada hambatan listrik. Dalam pembangkit listrik ini tidak ada hambatan dan kawat penghubungnya pun tidak ada arus listriknya. Nah, maka kita mempunyai gawai yang keadaan termodinamik sistemnya. Nah, yang terdiri atas air dan hambatan, Nah, bisa diubah dengan cara mekanis murni, misalnya dengan melakukan kerja. Namun jika hambatan dipandang sebagai suatu sistem, hambatan ini kita andaikan sebagai suatu sistem, dan air ini sebagai lingkungan. Nah, maka terdapat pemindahan kalor dari hambatan. Hambatan ini kita misalkan sistem, dan air ini kita misalkan lingkungan. Maka di sini terdapat pemindahan kalor dari hambat. Dan air dan adanya perbedaan temperatur antara hambatan dan air. Nah, perbedaan temperatur. Nah, jadi selain itu jika sebagian kecil air dipandang sebagai sistem, nah ini sebaliknya. Jika air dipandang sebagai sistem, dengan sisa bagian air yang lain dipandang sebagai lingkungan. Nah, maksudnya air ini sebagai sistem dan sebagiannya itu dipandang sebagai sistem. Nah, maka ada juga pemindahan kalor. Nah, begini maksudnya. Jika hambat ini kita misalkan sebagai sistem dan air ini kita misalkan sebagai lingkungan, maka terjadi pemindahan kalor. Jika air ini kita bagi dua. Nah, ada yang sebagian, ada yang ini. Nah, ini kita misalkan sebagai sistem dan ini kita air yang atas ini, yang dikit ini kita misalkan sebagai lingkungannya atau sebaliknya. Nah, juga ada pemindahan kalor. Nah, begitu maksudnya. Juga ada pemindahan kalor. Maka dengan memandang sistem gabungan yang terdiri, ini sistem gabungan yang terdiri atas air dan hambat, lingkungannya tidak mengandung benda yang bertemperaturnya berbeda dari sistem, sehingga tidak ada kalor yang dipindahkan antara sistem gabungan ini dengan lingkungannya. Nah, jadi gambar ini sudah dijelaskan. Nah, apakah suatu proses dinyatakan sebagai interaksi kerja atau kalor bergantung pada pilihan sistem yang ditinjau. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fadiri Adaha dengan NIM 20620002 akan mencoba untuk menjelaskan tentang kerja adiabat. Proses adiabat adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Contoh sederhana dari kerja adiabat dapat dilihat di gambar di bawah.
menunjukkan bahwa keadaan sistem dapat diubah dari keadaan awal tertentu ke keadaan akhir tertentu dengan melakukan kerja adiabat saja. Pada gambar A, sistem ini dapat mengalami interaksi adiabat dengan lingkungannya menurut dua cara. Pertama, menggerakkan salah satu atau dua piston secara lambat atau cepat, keadaan atau keluar secara perlahan-lahan atau proses kuasi statik. Sehingga W sama dengan min integral P dV dengan P sama dengan harga kesetimbangannya, atau secara cepat, yakni proses kuasi statis. Sehingga tekanan pada permukaan piston kurang daripada harga kesetimbangannya. Jika piston ditarik keluar dengan kelajuan yang lebih besar daripada kecepatan molekul fluidanya, maka fluida tidak akan melakukan kerja pada piston itu. Proses seperti itu disebut pemuaian bebas. Kedua, kerja dapat dilakukan pada sistem dengan disipasi energi listrik dalam hambatan dengan arus yang dipertahankan supaya terus mengalir. Pada gambar B, menghubungkan dua keadaan I dan F oleh beberapa lintasan adiabat. Kurva ini digambarkan pada permukaan yang memotong kedua bidang isotermo. Keadaan permukaan adiabat terbalikkan akan dibuktikan. Tetapi perlu diperhatikan karena IA dicapai hanya melalui gerak lambat tanpa gesekan dari piston. Maka proses itu bisa dilaksanakan baik dalam IA maupun AI. Kurva AF menggambarkan disipasi adiabat energi listrik dalam hubungannya dengan gerak piston agar temperatur tetap. Dengan pernyataan lain, garis AF menggambarkan proses yang adiabat dan isotermo. Proses AF hanya bisa berlangsung satu arah saja. Lintasan IBF menggambarkan cara adiabat yang lain untuk mengubah sistem dari I ke F. Lintasan adiabat lain yang mungkin adalah gerak cepat piston keluar, sehingga menimbulkan statik yang diikuti dengan disipasi isovolume dari energi EB, diikuti dengan pemampatan kuasi statik. Perampatan hasil ini dikenal sebagai hukum pertama termodinamika, yakni jika suatu sistem diubah dari keadaan mula ke keadaan akhir hanya secara adiabat, maka kerja dilakukan sama besar untuk semua lintasan adiabat yang menghubungkan kedua keadaan ini. Jadi, hukum pertama termodinamika terdapatnya suatu fungsi koordinat dari suatu sistem termodinamik yang harganya pada keadaan akhir dikurangi dengan harganya pada keadaan awal, sama dengan kerja adiabat untuk pergi dari suatu keadaan lainnya. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi energi internal. Fungsi energi internal ini diberi lambang U, sehingga WI min integral atau adiabat sama dengan U integral dikurang UI. Jika kerja positif dilakukan pada sistem, maka energi bertambah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang berjudul fungsi energi internal atau energi dalam. Secara fisika, perbedaan UF dan UI ditafsirkan sebagai perubahan energi sistem. Jadi, kesamaan antar perubahan energi dan kerja adiabat mengungkapkan prinsip kekekalan energi. Namun, persamaan itu mengungkapkan sesuatu yang lebih daripada prinsip kekekalan energi. Persamaan ini menyatakan bahwa ada fungsi energi. Perbedaan fungsi antara dua keadaan menyatakan perubahan energi sistem. Energi internal adalah suatu fungsi koordinat termodinamik yang banyaknya sama dengan diperlukan untuk memerinci keadaan suatu sistem. Jika yang dipakai untuk memeriksa kedua keadaan hanya berbeda infinitesimal, perubahan energi internalnya ialah DU yang merupakan diferensial saksama karena merupakan diferensial dari fungsi sebenarnya. Dalam hal sistem hidrostatik, U dipandang sebagai fungsi dari theta dan phi, maka DU sama dengan dou per do theta dikali phi d theta ditambah dou per do phi dikali theta d phi. Atau dengan memandang U sebagai fungsi dari theta dan P, maka DU sama dengan dou per do theta dikali P
d theta ditambah do U per do P dikali theta dP. Kedua turunan parsial do U per do D dikali Pi dan do U per do D dikali theta tidak sama. Keduanya berbeda secara matematis dan juga mempunyai arti fisis yang berbeda. Sekian dari saya. Baiklah, saya Panrera dengan NIM 2062 00004 akan melanjutkan materi tentang kalor dan hukum pertama termodinamika dengan judul subbab yaitu perumusan matematis hukum pertama termodinamika. Sampai sekarang kita telah meninjau proses yang menyangkut sistem yang mengalami perubahan keadaan melalui pelaksanaan kerja adiabat saja. Percobaan seperti itu harus dilakukan supaya bisa mengukur perubahan fungsi energi suatu sistem. Tetapi ini bukan merupakan proses yang biasa dilakukan dalam laboratorium. Dalam gambar 4.5 seperti di bawah ini dicantumkan dua contoh dari proses yang menyangkut perubahan keadaan yang berlangsung secara non-adiabatik. Pertama, dalam suatu gas yang bersentuhan dengan api pembakar bunsen yang temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur gas, dan dalam saat yang bersamaan gas itu dibiarkan. Kedua, dalam magnetisasi suatu padatan paramagnetik dinaikkan ketika zat itu bersentuhan dengan helium cair yang temperaturnya lebih rendah daripadanya. Kenyataannya, sebagian dari helium menguap ketika magnetisasi berlangsung. Marilah sekarang kita bayangkan dua percobaan yang berbeda, dilakukan pada sistem yang sama. Pada percobaan yang pertama, kita ukur kerja adiabat yang diperlukan untuk mengubah keadaan sistem dari I ke F. Ini adalah UF dikurang UI. Pada yang lainnya, kita membuat sistem mengalami perubahan keadaan yang sama, tetapi berlangsung non-adiabat, dan kita ukur kerja yang dilakukan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kerja non-adiabatik tidak sama dengan UF dikurang UI. Supaya hasil ini taat asas dengan prinsip kekekalan energi telah dipindahkan dengan cara yang lain dan pelaksanaan kerja. Energi ini yang perpindahannya antara sistem dan lingkungannya diperlukan oleh prinsip kekekalan energi dan yang telah terjadi hanya karena perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungannya, sama dengan apa yang kita sebut kalor. Jadi, kita bisa memberikan definisi termodinamika dari kalor sebagai berikut. Bila suatu sistem yang lingkungannya bertemperatur berbeda dan kerja bisa dilakukan padanya mengalami suatu proses, maka energi yang dipindahkan dengan cara non-mekanis yang sama dengan perbedaan antara perubahan energi internal dan kerja yang dilakukan disebut kalor. Jika perbedaan dilambangkan dengan Q, maka Q sama dengan UF dikurang UI dikurang dalam kurung W, atau UF dikurang UI sama dengan Q ditambah W. Dengan kesepakatan bahwa Q positif bila masuk ke dalam sistem dan negatif bila keluar dari sistem. Persamaan ini dikenal sebagai perumusan matematis hukum pertama termodinamika. Perlu ditekankan bahwa perumusan matematis hukum pertama mengandung 3 ide yang berkaitan. Pertama, keberadaan fungsi energi dalam. 2. Prinsip kekekalan energi.
3. Definisi kalor sebagai dalam perpindahan yang ditimbulkan oleh perbedaan temperatur. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengerti bahwa kalor adalah energi. Bukti yang betul-betul meyakinkan bahwa kalor bukan suatu zat diberikan oleh Benjamin Thomson, orang Amerika dari Woburn, Massachusetts, yang kemudian diangkat menjadi John Rumford dari Bavaria. Dalam tahun 1789, Rumford mengamati bahwa timbul kenaikan temperatur dalam potongan tembaga ketika dibor untuk membentuk meriam dan menyimpulkan bahwa pemboran menunjukkan bahwa 2 potong es dapat dilelehkan dengan menggosok kedua potong itu. Ide ini menunjukkan bahwa kalor adalah penjemaan energi, tetapi percobaan ini belum bisa memastikannya. Ide bahwa kalor merupakan suatu bentuk energi dikemukakan dalam tahun 1839 oleh Seguin, seorang insinyur Prancis, dan dalam tahun 1842 oleh Mayer, seorang dokter Jerman, tetapi tidak ada percobaan yang memastikan yang dilakukan oleh mereka. Baru dalam selang waktu antara 1840 sampai dengan 1849, Joule, seorang peneliti dalam laboratorium pribadinya, melakukan serangkaian percobaan yang mengagumkan mengenai hubungan antara kalor dan kerja, dan membuktikan secara tuntas kesetaraan antara kedua kuantitas itu. Von Helmholtz mengakui pekerjaan Joule yang penting dan bersejarah itu, dan ia menulis makalah yang cemerlang dalam tahun 1847 berisi penerapan ide Joule dalam bidang kimia, fisika, dan fisiologi. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kalor. Kalor merupakan perpindahan energi internal. Kalor mengalir dari satu bagian ke sistem lain. Energi panas atau energi kalor sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk memanaskan atau memasak air. Mengapa suhu air dingin bisa naik saat dipanaskan? Saat itulah kalor bekerja. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran atau konveksi. Kalor mengalir dari satu bagian sistem ke bagian lain atau dari satu sistem ke sistem lain karena ada perbedaan temperatur. Selama pengaliran, kita tidak mengetahui proses keseluruhannya, misalnya keadaan akhirnya. Kalor belum diketahui sewaktu proses berlangsung. Kuantitas yang diketahui selama proses berlangsung ialah laju aliran Q, yang merupakan fungsi waktu. Jadi kalornya ialah Q sama dengan integral T2 terhadap T1 Q delta T. Dan bisa ditentukan bila waktu T2 dikurang T1 telah berlalu. Hanya setelah aliran itu berhenti, orang bisa mengacu pada kalor energi internal yang telah dipindahkan dari suatu sistem bertemperatur lebih tinggi ke sistem lain yang bertemperaturnya lebih rendah. Berikut bisa dikatakan tidak benar jika mengatakan kalor dalam benda, seperti halnya kerja dalam benda. Pelaksanaan kerja dan aliran kalor ialah metode untuk mengubah energi internal suatu sistem. Di sini dapat kita lihat bahwa kita tidak bisa memisahkan atau membagi energi internal menjadi bagian thermal dan bagian mekanis. Kita telah melihat bahwa pada umumnya kerja yang dilakukan oleh sistem bukan merupakan fungsi koordinat sistem, tetapi bergantung pada lintasan yang dilalui sistem dari keadaan awal ke keadaan akhir. Demikian juga untuk kalor yang dipindahkan dari suatu sistem. Q bukan merupakan fungsi koordinat termodinamik, tetapi bergantung pada lintasan. Jadi, sejumlah kerja infinitesimal adalah diferensial, tak sama, dan dilambangkan oleh dq. Bayangkan,
sistem A dalam sentuhan termal dengan sistem B. Kemudian sistem itu dilingkungi oleh dinding adiabat. Nah, untuk sistem A ini berlaku UR dikurang UI sama dengan Q tambah W. Selanjutnya, dan untuk sistem B saja, ialah U aksen R dikurang U aksen I sama dengan Q aksen tambah W aksen. Dengan menjumlahkannya didapatlah dalam kurung UR ditambah U aksen R dikurang UI ditambah U aksen I sama dengan Q tambah Q aksen tambah W aksen ini UI ya, U aksen I. U I ditambah U aksen I dalam kurung sama dengan. Nah, karena UR ditambah U aksen R dikurang UI tambah U aksen I adalah perubahan energi sistem gabungan, dan W tambah W aksen adalah kerja yang dilakukan oleh sistem gabungan, karena sistem gabungan ini dilingkungi oleh dinding adiabat. Maka Q ditambah Q aksen sama dengan 0 dan Q sama dengan min aksen. Mengapa? Karena tadi Q-nya di sebelah kiri, karena dipindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif. Dengan perkataan lain, dalam kondisi adiabat, kalor yang dibuang atau diterima oleh sistem A sama dengan kalor yang diterima atau dibuang oleh sistem B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dengan tema bentuk diferensial hukum pertama termodinamika. Proses yang hanya menyangkut perubahan infinitesimal dari koordinat termodinamik suatu sistem dikenal sebagai proses infinitesimal. Untuk proses seperti itu, hukum pertama menjadi du sama dengan dq plus dw. Jika proses infinitesimal ini kuantistatik, maka du dan dw dapat diungkapkan dalam koordinat termodinamika saja. Suatu proses kuantistatik infinitesimal adalah proses yang sistemnya berpindah dari keadaan setimbang awal ke keadaan setimbang berikutnya. Untuk proses kuantistatik infinitesimal dari suatu sistem hidrostatik, hukum pertama menjadi du sama dengan dq dikurang p df, dengan u merupakan fungsi dari 2 antara 3 koordinat termodinamik, dan P tentu saja merupakan fungsi dari V dan Q. Untuk hukum pertama termodinamika sistem sederhana, perhatikan tabel berikut. Dalam kasus sistem gabungan yang terdiri atas 2 bagian hidrostatik yang dipisahkan oleh dinding diatrem, mengungkapkan dq sebagai berikut. dq sama dengan du ditambah P df ditambah P aksen D F aksen. Sedangkan untuk gas pragmatik sebagai berikut. Maka dq adalah diferensial tak saksama dan bentuk diferensial PIVAV adalah diferensial tak saksama. Namun diferensial tak saksama sering bisa dibuat saksama dengan mengalihkannya dengan suatu fungsi yang dikenal sebagai faktor integrasi. Jadi, bentuk diferensial PIVAV yang menggambarkan dq dari suatu sistem sederhana dengan 2 koordinat bebas memiliki sifat matematis yang mengatakan bahwa faktor integrasinya selalu bisa dicari. Pada umumnya, untuk diferensial PIVAV yang mengandung 3 diferensial tidak memperbolehkan adanya faktor integrasi. Tetapi karena adanya hukum alam yang baru atau dalam kurung hukum kedua termodinamika, jadi bentuk diferensial PIVAV yang menggambarkan dq mempunyai faktor integrasi, yaitu faktor integrasi dq yang didapatkan untuk sistem dengan perubahan bebas dengan banyaknya sekehendak perubahan fungsi sebarang dari temperatur empiris saja, dan sama untuk segala sistem. Kapasitas kalor dan pengukurannya.
Bila kalor diserapkan oleh suatu sistem, perubahan temperatur bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi, tergantung pada prosesnya. Jika sistem mengalami perubahan temporal dari theta I ke theta F selama berlangsungnya perpindahan Q saat kalor, maka kapasitas kalor rata-rata dari sistem itu didefinisikan sebagai nisabah. Kapasitas kalor rata-rata sama dengan Q per theta F dikurang theta I. Ketika keduanya Q dan Q theta F dikurang theta I mengecil, hasil bagi ini menghampirin harga sesaat kapasitas kalor C menjadi C sama dengan limit theta F dikurang theta I Q per theta F dikurang I, atau C sama dengan D Q per D theta. Dalam menangani kualitas efektif dilihat pasal 2.13 seperti volume atas, energi internal sering terjadi mudah bila kita bagi dengan massa stempel dan menulisnya sebagai volume per satuan massa atau energi internal per satuan massa dan seterusnya. Kuantitas seperti ini disebut kuantitas efektif. Kata efektif dan kapasitas kalor efektif yang disingkat kalor efektif diukur dalam J per kilometer dikali K atau JK per kilometer kali K. Bila kapasitas kalor efektif berbagi zat dibandingkan ternyata tidak dapat adanya keteraturan yang menarik, namun bila suatu banyaknya zat dengan massa berbeda untuk zat yang berbeda yang disebut 1 mol dipakai, muncul keturunannya menghentikan atas yang dijelaskan dalam bab 9. 1 mol atau disingkat mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung banyak unit elementer atau molekul, atom, ion, dan seterusnya dalam jumlah yang sama dengan jumlah atom dalam 0,012 km karbon 12. Banyak atom karbon 12 ini disebut bilangan Avogadro atau Na dan besarnya sama dengan 6,03 kali 10 pangkat 23 partikel atau mol. Jika massa satu atom adalah M, maka massa satu atom ialah Mna. Kuantitas ini yaitu massa molar dahulu disebut berat molekul dengan memberikan lambang huruf tulisan kapital M. Untuk massa molar kita dapatkan M sama dengan Mna, dan banyaknya molar N diberikan oleh rumus N sama dengan massa total per M. Jika C menyatakan kapasitas kalor dari N molar zat, maka kapasitas kalor molar C ialah C sama dengan C per N dan 1 per N dQ per D theta, dan C diukur dalam J per mol kali K atau JK per K mol kali K. Dalam kondisi ini C disebut kapasitas kalor tekanan tetap yang diberikan lambang CPI dengan CP sama dengan dQ per D theta P. Pada umumnya CP adalah fungsi dari P dan theta. Dengan demikian juga kapasitas kalor pada volume tetap ialah CF sama dengan D theta sama dengan dQ per D theta per F. Kuantitas ini bergantung pada V dan theta. Pada umumnya CP dan CF berada besarnya. Keduanya dibahas panjang lebar dalam buku ini. Setiap sistem sederhana memiliki kapasitas kalor yang sendiri seperti dilihat pada tabel 4.2. Sistem hidrostatik kapasitornya bisa dilihat di tabel ini. Kecil variasi koordinat kapasitor kalor dapat dianggap praktis, tetap sering kapasitas kalor dapat disamakan tanpa membuat banyak galat. Jadi Cn untuk
pramagnetik sering hampir sama dengan Cp. Pengukuran kapasitas kalor saat padam merupakan salah satu proyek percobaan fisika modern yang paling penting karena harga numerik kapasitas kalor memberikan saran paling langsung untuk membuktikan perhitungan fisikawan teoritas dan menentukan kesahlihan pengadaian beberapa teori modern. Biasanya tidak ada pembaca temperatur atau waktu ketika jam listrik itu berjalan, yaitu dari B ke D. Suatu garis vertikal ditarik melalui pusat C dari garis DB dan garis praperiode serta pasca periode diekstrapolasi ke garis vertikal ini menghasilkan titik F dan G seperti yang dilihat di situ. Kapasitas kalor molar C pada temperatur yang bersesuaian dengan titik C ialah C sama dengan IATF. Kadang-kadang delta dibuat sekecil 0,01 derajat. Sebenarnya grafik yang diperlukan dilihat dalam gambar 4,6 bukan grafik theta terhadap T, tetapi hambatan R terhadap T dan tidak bisa mendapatkan seluruh kurva RT yang digambarkan secara otomatis dengan pertolongan potensiometer percatatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kapasitas kalor air dan kalori. Saat bahan kalori disajikan dalam pertengahan abad ke-19, pengukuran hanya terbatas temperatur antara titik beku dan titik didih air. Satuan kalor yang sering dipakai disebut kalori dan didefinisikan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jika ingin mengukur jumlah kalor, kita hanya perlu dua pengukuran, yaitu massa air. Massa air adalah suatu volume besar perairan yang mengandung air laut dengan densitas yang berbeda dengan perairan lain dan di sekitarnya. Dua, yaitu perubahan temperatur. Perubahan temperatur adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas suatu zat. Untuk pengubahan 1 gram air dari 0 derajat menjadi 1 derajat Celcius beda dengan kalor yang diperlukan untuk mengubahnya. Misalnya dari 30 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor didefinisikan untuk mengubah 1 gram air dari 14,5 derajat menjadi 15,5 derajat Celcius. Kalor 15 derajat. Massa temperatur 14,5 derajat menjadi 15,5 derajat Celcius disebut dengan kesetaraan mekanis kalor yang ternyata 4,1860 joule atau kal. Kalor merupakan bentuk energi dan joule merupakan satu energi yang semesta, maka kalor merupakan satuan yang berlebihan. Di sini temperatur sudah tidak lagi dipakai, akan tetapi yang dipakai metode listrik yang dipakai dinyatakan dalam joule. Tidak ada kesetimbangan mekanis kalor, akan tetapi yang ada kalor spesifik air dinyatakan K joule atau K temperatur 0 derajat hingga 100 derajat seperti dalam gambar 4.7 yaitu kalor spesifik air. Baiklah, saya M. Hafzil NIM 206200009. Tentu saja persamaan untuk sistem hidrostatik. Rumusan matematis hukum pertama untuk sistem hidrostatis ialah dq sama dengan du tambah pv dengan u fungsi 2 di antara v dan theta. Dengan memilih theta dan pi kita dapatkan du sama dengan delta u per delta theta v di theta ditambah delta u per delta v dv. Akibatnya hukum pertama menjadi dq sama dengan delta u per delta theta v d theta ditambah delta u per delta v
ditambah V D dalam luar dp. Dengan membagikan dengan D kita dapatkan dq per d theta sama dengan delta U per delta theta ditambah delta U per delta V ditambah V dV per d theta. Persamaan ini berlaku untuk setiap proses yang menyangkut perubahan temperatur d theta dan perubahan volume dV. A jika V tetap dV sama dengan 0 dan dq per d theta V sama dengan delta U per delta theta V. Tetapi nisbah di sebelah kiri menurut definisi adalah kapasitas kalor pada volume tetap CV, sehingga CV sama dengan delta U per delta theta V. Jika U dihitung secara matematis dengan memakai pengandaian khusus tentang atom suatu bahan khusus, maka salah satu cara untuk memeri kebenaran pengandaian itu ialah dengan mendiferensiasi U terhadap theta pada V tetap dan membandingkan hasilnya dengan harga CV yang terukur dari percobaan. B. Jika V tetap, persamaan menjadi dq per d theta tutup kurung V sama dengan delta U per delta theta tutup U per delta theta tutup kurung V ditambah delta U per delta V theta ditambah V delta V per delta theta tutup kurung V. Tetapi menurut definisi delta Q per d theta tutup kurung V kurang CV dan juga delta V per delta theta tutup kurung V kurang P beta, sehingga CV sama dengan CV ditambah delta U per delta V tutup kurung theta ditambah V beta, atau delta U per delta V tutup kurung theta sama dengan CV kurang CV per P beta. Walaupun persamaan ini tidak penting dalam bentuknya yang sekarang ini, tetapi ia merupakan contoh yang baik yang menghubungkan kuantitas delta U per delta V theta yang biasanya tidak diukur dengan kuantitas seperti CV dan beta yang bisa diukur. Yang ke-10 adalah aliran kuasi-statik kalor, tandon kalor. Proses yang ditimbulkan oleh gaya tak berimbang yang berhingga akan disertai gejala seperti turbulensi dan percepatan yang tidak bisa ditangani dengan memakai koordinat termodinamik yang mengacu pada sistem secara keseluruhan. Distribusi temperatur serba beda akan timbul dalam sistem, dan perhitungan distribusi ini serta variasinya terhadap waktu, dalam banyak kasus merupakan persoalan matematis yang rumit. Namun, selama proses kuasi-statik berlangsung, perbedaan antara temperatur sistem dan lingkungannya adalah infinitesimal. Andaikanlah sistem bersentuhan termal dengan baik dengan benda yang masanya sangat besar dan proses kuasi-statik dijalankan, sejumlah kalor berhingga yang mengalir selama proses ini tidak akan menimbulkan perubahan
yang berarti pada temperatur benda sekelilingnya jika massa benda itu cukup besar. Tandon kalor adalah benda yang massanya demikian besar sehingga benda itu bisa menyerap atau membuang jumlah kalor yang tak terbatas banyaknya tanpa menimbulkan perubahan temperatur yang berarti atau perubahan koordinat termodinamik lainnya. Jangan diartikan bahwa tidak ada perubahan koordinat termodinamik pada tandon kalor bila sejumlah berhingga kalor masuk atau keluar. Tentu terdapat perubahan, tetapi perubahan itu sangat kecil, terlalu kecil untuk bisa diukur. Setiap proses kuasi-statik suatu sistem yang bersentuhan dengan suatu tandon, kalor dipertahankan supaya isotermal. Untuk memberikan aliran kalor kuasi-statik yang menyangkut perubahan temperatur, orang harus membayangkan suatu sistem yang disentuhkan berurutan dengan sederetan tandon. Jika kita membayangkan sederetan tandon yang berkisar antara temperatur θi hingga θf disentuhkan dengan suatu sistem pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor Cp, sederetan tandon yang berkisar antara temperatur θi hingga θf disentuhkan dengan suatu sistem pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor Cp sedemikian sehingga perbedaan temperatur antara sistem dengan tandon yang bersentuhan itu infinitesimal. Maka aliran kalornya menjadi kuasi-statik dan dapat dihitung sebagai berikut. Menurut definisi, Cp sama dengan dq per dθ P, sehingga Qp sama dengan integral batas atas θf batas bawah θi Cp dθ. Misalnya kalor yang diserap oleh air dari sederetan tandon yang temperaturnya bervariasi antara θi hingga θf selama proses isobar kuasi-statik ialah Qp sama dengan integral batas atas θf batas bawah θi Cp dθ. Jika kapasitas kalor Cp diandaikan praktis tetap, maka Qp sama dengan Cp dikali dengan θf dikurang θi. Untuk proses isovolume kuasi-statik, Kv sama dengan integral batas atas θf batas bawah θi Cf dθ. Subtema 11 dengan judul pengantar kalor. Bisa kita lihat pengertian dari pengantar kalor di sini. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Sedangkan pengantar di sini diartikan sebagai alat untuk memproses perpindahan energi tersebut. Jadi bisa digabungkan bahwa pengertian dari pengantar kalor di sini adalah proses perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di sini ada contoh dari sebuah transport energi antara volume yang bertetangga dan ditimbulkan oleh perbedaan temperatur antar elemen tersebut. Ini dikenal dengan pengantar kalor. Contohnya sepotong bahan berbentuk lempengan dengan tebal inch X dan luas A. Salah satu permukaannya dipertahankan pada temperatur θ dan lainnya pada temperatur θ plus in θ. Kalor Q yang mengalir tegak lurus permukaan selama waktu T diukur. Percobaan ini diulangi untuk lempengan lain yang terbuat dari bahan yang sama tetapi dengan harga X dan A yang berbeda. Hasil percobaan seperti itu dapat kita rumuskan seperti ini. Nah, di sini itu kan tadi U per T, karena kalor Q yang mengalir tegak lurus permukaannya selama waktu T diukur. Nah, jadi Q per T ini per value A sama dengan inch θ dan inch X per inch X. Nah, selanjutnya ada rumus yang kedua seperti ini. Nah, di sini adalah Q sama dengan dQ per dt sama dengan min K kali A
d theta per dx. Mengapa di sini d theta per dx? Itu adalah dari namanya gradien temperatur. Tanda minus K. Tanda minus K di sini dimasukkan supaya arah positif aliran kalor bersesuaian dengan arah positif X. Nah, supaya kalor mengalir ke arah positif dari X, arah ini harus sesuai dengan arah pertambahan theta. K dikenal sebagai konduktivitas termal. K di sini min K itu konduktivitas termal. Suatu zat yang memiliki konduktivitas termal yang besar dikenal dengan penghantar termal, dan zat dengan harga K kecil dikenal sebagai penyekat termal. Terima kasih. Baiklah, adapun materi yang selanjutnya yaitu konduktivitas termal. Bila zat yang diteliti berupa logam, ia dibentuk sebagai batang dan salah satu ujungnya dipanaskan secara listrik, sedangkan ujung yang lain didinginkan dengan aliran air. Nah, permukaan batang tersekat termal dan kalor yang hilang melalui penyekat dapat dihitung dengan mengurangi laju kalor yang memasuki air dari laju energi listrik yang diberikan. Dalam hampir semua logam, hilangnya kalor melalui permukaan sangat kecil dibandingkan dengan yang mengalir melalui batang. Temperaturnya bisa diukur dengan termokopel yang sesuai pada dua tempat yang berjarak L dan dengan persamaan K sama dengan L per A dikali Q1 dikurang Q2 dikali Q, di mana K merupakan konduktivitas termal, L merupakan panjang benda, Q1 kalor awal, Q2 kalor akhir, dan Q adalah banyak kalor. Nah, persamaan ini dipakai untuk menentukan konduktivitas termal rata-rata dalam daerah temperatur tertentu. Jika Q1 dikurang Q2 kecil, K praktis sama dengan konduktivitas termal pada temperatur rata-ratanya. K mempunyai satuan W per M dikali K. Nah, bila zat yang diteliti bukan logam, dia dibentuk sebagai pinggiran tipis dan metode umum yang sama bisa dipakai. Dalam banyak hal, laju pemberian kalor sama dengan laju penerimaan kalor oleh air. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit kalor yang hilang melalui pinggirannya. Dalam percobaan, konduktivitas termal logam sangat peka terhadap ketidakmurnian. Sedikit saja arsenik dalam tembaga bisa mereduksi konduktivitas dengan faktor 3. Perubahan dalam struktur internal yang timbul oleh pemanasan terus-menerus atau pertambahan tekanan yang besar dapat mempengaruhi nilai K. Namun, perubahan K dalam padatan dan cairan sangat kecil bila perubahan tekanannya tidak terlalu besar. Pencairan selalu menimbulkan perubahan konduktivitas termal. Konduktivitas cairan biasanya bertambah ketika temperaturnya naik. Pada umumnya, konduktivitas termal naik ketika temperatur naik. Namun, saat temperatur rendah, kelakuannya sangat berbeda. Konduktivitas beberapa logam hampir tetap dalam selang temperatur yang cukup besar. Nah, perak, tembaga, dan emas memiliki konduktivitas termal yang secara praktis tetap dalam selang temperatur antara 100 hingga 1000 K. Gas merupakan penghantar kalor yang paling buruk. Konduktivitas termal gas selalu bertambah ketika temperaturnya naik. Hal itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah kurva yang memperlihatkan kebergantungan temperatur pada konduktivitas termal. Di sini dapat kita lihat bahwa konduktivitas termal safir naik mencapai harga maksimum yaitu 5000 W per M. K pada 30 K. 4 kali konduktivitas perak pada temperatur kamar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Maulana Putra dengan NIM 206200014. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konveksi kalor dengan mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu Bu Nova Kafrita, SPD. Baiklah, saya akan langsung ke materi inti yang berjudul konveksi kalor. Konveksi kalor adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Konveksi merupakan proses ketika panas dari suatu tempat satu ke tempat yang lain dipindahkan melalui gerak gas atau zat cair yang mengandung panas itu sendiri secara besar-besaran.
Secara garis besar, konveksi kalor ialah arus cairan atau gas yang menyerap kalor pada suatu tempat, lalu bergerak ke tempat lain dan bercampur dengan fluida yang lebih dingin, serta memberikan kalornya. Jika arus fluida bergerak, disebabkan karena perbedaan kerapatan yang menyertai perbedaan temperatur, gejalanya dikenal dengan sebutan konveksi ilmiah. Jika fluida dipaksa untuk bergerak oleh pompa atau kipas, gejala itu disebut konveksi terpaksa. Tinjuan fluida yang bersentuhan dengan dinding datar atau melengkung yang temperaturnya lebih tinggi daripada suhu tubuh utama fluida itu, walaupun fluida mungkin dalam keadaan bergerak, maka akan ada gerak pada lapis nisbi tipis dari fluida di dekat dinding yang tidak dapat bergerak dan menciptakan tebal selaput. Ini tergantung pada sistem gerak tubuh utama fluida tersebut. Fluida yang makin turbulen geraknya, makin tipis selaput itu. Kalor dipindahkan dari dinding ke fluida melalui kombinasi penghantar melalui selaput dan konveksi fluida dengan mengabaikan perpindahan kalor melalui radiasi yang harus diperhitungkan secara terpisah. Kita dapat mendefinisikan koefisien konveksi H yang memasukkan efek kombinasi dari penghantar melalui selaput dan konveksi melalui fluida. Jadi rumusnya ialah Q sama dengan H dikali A dikali delta per delta, dengan Q laju perpindahan kalor oleh konveksi, A luas dinding, dan delta theta atau delta R adalah kalor oleh konveksi, A luas dinding, dan delta theta atau delta R adalah perbedaan temperatur antara permukaan dinding dan tubuh utama fluida. Persoalan pokok konveksi kalor ialah bagian harga H yang cocok untuk suatu perlengkapan khusus. Percobaan memperlihatkan bahwa koefisien konveksi tergantung pada faktor berikut ini. Yang pertama, apakah dinding datar atau melengkung? Dan yang kedua, apakah dindingnya horizontal atau vertikal? Dan yang ketiga, apakah fluida yang bersentuhan dengan dinding berupa gas atau cairan? Yang keempat, kerapatan, viskositas, kalor spesifik, dan konduktivitas thermal fluida. Yang kelima, apakah kecepatan fluida cukup kecil sehingga menimbulkan aliran lambat atau cukup besar sehingga menimbulkan aliran turbulen? Dan yang keenam, apakah penguapan, pengembunan, atau pembentukan hablur terjadi? Karena sifat fisis fluida tergantung pada temperatur dan tekanan. Jelaslah bahwa perhitungan ketat koefisien konveksi yang cocok dengan dinding tentunya serta fluidanya merupakan masalah yang cukup rumit. Hanya baru-baru ini saja pemecahan masalah ini yang cukup baik untuk tujuan praktis. Setelah tercapainya dengan pertolongan analisis dimensional, analisis seperti ini menghasilkan ungkapan untuk H yang bersifat fisis, kecepatan fluida, serta ketetapan dan eksponen yang belum diketahui. Tetapan dan eksponen dievaluasi oleh percobaan. Dan contohnya ialah seperti soal yang pertama ini. Ketika laju aliran kalor per suatu luas dari selebar material isolasi dengan ketebalan 3 mm dan 8 kWm-2, penurunan suhu terjadi di antara ujung-ujung lembaran adalah 100 K. Hitunglah konduktivitas thermal material tersebut. Jawaban dari Pak Dimpun, salah satu dosen di suatu perguruan tinggi, menjawab P sama dengan K dikali A delta T per D. P per A sama dengan K dikali delta T per D. 8 dikali 10 X 10 pangkat 3 sama dengan K buka kurung 100 tutup kurung per 3. Radiasi termal atau benda hitam. Suatu zat dapat dirangsang untuk memancarkan radiasi elektromagnetik dengan berbagai cara.
yaitu 1. Suatu penghantar listrik yang dialiri arus bolak-balik, memancarkan gelombang radio. Kedua, padatan atau cairan panas memancarkan radiasi termal. Ketiga, gas yang mengalami peluncutan listrik bisa memancarkan radiasi cahaya. Keempat, keping logam yang ditembaki dengan elektron berkecepatan tinggi memancarkan sinar X. Kelima, suatu zat yang atomnya radioaktif bisa memancarkan sinar Y. Dan yang keenam, suatu zat yang mengalami radiasi dari sumber eksternal bisa berpendar. Jadi, semua radiasi adalah gelombang elektromagnetik. Hanya panjang gelombangnya yang berbeda-beda. Radiasi termal itu radiasi yang dipancarkan oleh zat padat, cair, atau gas menurut temperaturnya, di mana distribusi energi diantaranya di berbagai panjang gelombang sedemikian sehingga temperaturnya di bawah 500 derajat Celcius. Hampir semua energi berkaitan dengan gelombang inframerah. Pada temperatur yang lebih tinggi, radiasi cahaya itu tampak dipancarkan. Jadi, semakin tinggi temperatur suatu benda, maka semakin tinggi pula energi total yang akan dipancarkannya. Jadi, jika energi kehilangan yang timbul karena pemancaran radiasi termal dengan berbagai cara. Jadi, benda pemancarannya itu bisa merupakan sumber energi, misalnya bisa berupa dari matahari. Energi dapat tersedia karena adanya penghantar kalor atau terjadinya kerja pada benda pemancar tersebut. Satu-satu benda bisa menerima energi ialah dengan menyerap radiasi dari benda-benda di sekelilingnya tersebut. Jadi, percobaan menunjukkan bahwa laju pemancaran radiasi termal dari benda bergantung pada temperatur dan sifat permukaannya, di mana daya radiasi total yang dipancarkan per satuan luas itu bisa kita sebut dengan eksitansi radian atau penyinaran benda itu. Misalnya, eksitansi radian tungsten pada 2177 derajat Celcius itu berapa kW adalah 500 kW per meter kuadrat. Jadi, bila radiasi termal jatuh serba sama dari segala arah pada benda, maka itu kita bisa sebut dengan isotropik. Jadi, sebagian radiasi itu bisa dipantulkan, bisa diserap, dan sebagian itu bisa diteruskan. Jadi, radiasi isotropik itu dari semua panjang gelombang yang diserap itu tergantung pada temperatur dan sifat permukaan benda penyerapnya. Praksi itu bisa kita sebut dengan keserapan atau absorptivitas. Misalnya, pada 2477 derajat Celcius, keserapan tungsten kira-kira itu adalah 0,25. Di mana bisa kita lihat ringkasan di bawah ininya itu eksitansi radian sama dengan R sama dengan itu bisa kita sebut dengan daya radian total yang dipancarkan per satuan luas. Terus keserapan sama dengan alpha atau bisa kita sebut dengan praksi energi total radiasi isotropik yang diserapnya. Misalkan di beberapa zat itu kita menemukan jelaga, di mana jelaga itu memiliki keserapannya mendekati 1. Jadi, untuk maksud teoretis, kita perlu menerima adanya zat ideal yang bisa menyerap semua radiasi termal yang jatuh padanya. Jadi, zat seperti itu bisa kita sebut dengan benda hitam, di mana jika suatu benda hitam itu ditunjukkan dengan tikalas B, kita dapat menemukan rumus bahwa alpha B sama dengan itu adalah 1 nilainya, di mana misalkan dalam percobaan tersebut benda hitam itu dapat dihampiri dengan baik sekali. Misalkan suatu hampiran percobaan yang sangat baik bagi benda hitam itu dapat dicapai dengan menggunakan rongga,
yang dinding dalamnya dipertahankan pada temperatur serba sama dengan kita hubungkan dengan luar melalui lubang yang diameternya kecil dibandingkan dengan ukuran rongga itu. Jadi pada setiap radiasi yang masuk ke lubang itu, sebagian diserap dan sebagiannya itu dipantulkan berkali-kali secara difuse pada bagian dalam dindingnya itu. Dengan hanya bagian sangat kecil yang bisa keluar dari lubang tersebut. Misalkan hal ini berlaku tidak bergantung pada bahan yang membentuk bagian dalam dindingnya. Jadi supaya rongga tersebut terisi radiasi isotopik, maka radiasi tersebut harus dipancarkan oleh dinding dalam, diserap dan dipantulkan secara difusi berkali-kali. Di sini kita bisa lihat bahwa iradiasi dalam rongga sebagai energi radian yang jatuh per satuan waktu, per satuan luas pada permukaan dalam rongga, di mana daya radian yang diserap per satuan luas itu bisa kita bawa alfa B H sama dengan H, dan daya radian yang diserap per satuan luas itu adalah RB. Karena temperatur benda hitam itu tetap, laju terserapnya energi harus sama dengan laju terpancarnya, sehingga bisa dirumuskan H sama dengan RB. Iradiasi dalam suatu rongga yang dindingnya bertemperatur theta sama dengan eksitansi radian benda hitam pada temperatur yang sama. Karena alasannya radiasi dalam rongga bisa kita sebut dengan radiasi benda hitam, di mana karena H tidak bergantung pada bahan yang membentuk dindingnya, maka eksitansi radiasi suatu benda hitam adalah fungsi dari temperatur saja. Di sini saya akan menjelanjutkan slide berikutnya. Saya Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 206200016. Pada temperatur, menurut hukum sederhana yang dapat diturunkan sebagai berikut. Andaikanlah benda bukan benda hitam pada temperatur delta dengan pemancaran radiasi R dan keserapan alfa dimasukkan ke dalam rongga dinding, dalamnya temperatur sama dengan radian H. Jadi daya radian yang serap persatuan luas AH dan daya radian dipancarkan persatuan luas R. Pada benda itu dapat kesetimbangannya menurut persamaan R sama dengan alfa H kali H. H sama dengan radian BI, sehingga radian sama dengan delta alfa. Radian sama dengan alfa radian kali B. Berikutnya atau eksitansi radian setiap benda pada setiap temperatur sama dengan fraksi eksitansi radian benda hitam pada temperatur itu. Fraksi ini dapat dengan keserapan pada temperatur itu. Persamaan yang dikenal sebagai hukum Kirchhoff ini menunjukkan bahwa keserapan benda dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengukur pemancaran radian benda itu dan membaginya dengan pemancaran radian benda hitam pada temperatur yang sama. Harga keserapan untuk berbagai permukaan yang diukur dengan cara ini berikan dalam tabel 4.3. Perlu ditekankan bahwa harga keserapan ditabelkan mengacu pada radiasi termal yang sesuai dengan temperatur yang bersangkutan yang terdaftar dalam kolom 1. Jadi keserapan S 0,97 bukan untuk radiasi cahaya tampak tetapi untuk gelombang inframerah yang panjang yang berkaitan dengan bahan pada 0 derajat Celcius. Perlu diperhatikan bahwa perkataan kalor baru muncul jika terdapat perbedaan temperatur antara benda dengan lingkungannya. Maka dalam selang waktu yang diberikan, benda itu kehilangan sejumlah energi internal yang sama dengan banyaknya energi yang diradiasikan.
dikurangi energi yang diserap. Sedangkan lingkungannya terdapat sejumlah energi internal yang sama dengan energi yang diserap dikurangi energi yang diradiasikan. Penerimaan energi oleh lingkungan sama dengan kehilangan energi oleh benda. Pertambahan atau kehilangan energi internal sama dengan perbedaan antara energi radiasi yang diserap dan energi yang diradiasikan, disebut kalor. Pernyataan ini sesuai dengan definisi semula dari kalor. Karena pertambahan atau kehilangan energi melalui radiasi dan penyerapan hanya terjadi jika ada perbedaan temperatur antara benda dan lingkungannya. Jika kedua temperatur itu sama, tidak ada pertambahan atau kehilangan energi internal benda atau lingkungannya. Jadi, tidak ada pemindahan kalor. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi ke-4.16 Hukum Stefan Boltzmann. Pengukuran pertama, kalor yang dipindahkan oleh radiasi antara suatu benda dengan lingkungannya dilakukan oleh tindal. Logam yang dipanaskan akan terpendar, memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini mampu menjalar di ruang hampa dan membawa energi. Energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ini disebut radiasi kalor. Berdasarkan percobaan ini, diambil sebuah kesimpulan oleh Stefan pada tahun 1879 bahwa kalor yang diradiasi berbanding lurus dengan pangkat 4 dari perbedaan temperatur mutlak. Hasil percobaan murni ini kemudian ternyata bisa diturunkan secara termodinamis oleh Boltzmann, yang menunjukkan bahwa pemancaran radiasi suatu benda hitam pada sebarang temperatur θ sama dengan RB θ sama dengan sigma θ pangkat 4, di mana θ adalah suhu mutlak benda, satuannya Kelvin, dan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann atau tetapan Stefan Boltzmann yang bernilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M pangkat 4 K pangkat 4. Dengan mengacu pada persamaan di atas tadi, maka didapatkan kalor yang dipindahkan oleh radiasi antara benda pada temperatur θ dan dinding pada θW dengan rumus Q sama dengan A alfa sigma dalam kurung θW pangkat 4 dikurang θ pangkat 4 dengan alfa mengacu pada temperatur θ. Ada dua metode sederhana yang dapat dipakai untuk menentukan tetapan Stefan Boltzmann. Yang pertama, metode ketak setimbangan. Piringan perak yang dihitamkan diletakkan pada pusat kubah setengah bola yang terbuat dari tembaga yang dihitamkan. Piringan perak ini ditutup dan dilindungi dari radiasi sampai kubah tembaga mencapai temperatur pengebunan uap. Temperatur ini diukur dengan suatu termokopel. Selanjutnya, tutup piringan dibuka dan temperaturnya diukur sebagai fungsi dan waktu. Dari hasil kurva pemanasan yang didapatkan, kemiringan dθ atau dτ. Andaikanlah piringan perak merupakan benda hitam, lalu masukkan dq sama dengan Cp dθ. Dengan Cp menyatakan kapasitas kalor pada tekanan tetap, maka kita dapatkan Cp dθ per dτ sama dengan A sigma θ pangkat 4 W dikurang θ pangkat 4. Sehingga sigma sama dengan Cp per A θ pangkat 4 W dikurang θ pangkat 4 dθ per dτ. Yang kedua, metode kesetimbangan. Sebuah bola tembaga berongga yang dihitamkan dan dilengkapi dengan pemanas listrik, dan sebuah termokopel digantungkan di dalam bejana yang dindingnya dipertahankan pada temperatur tetap θW. Energi listrik dengan laju tetap sigma I dialirkan hingga bola mencapai temperatur kesetimbangan θ pada saat laju pengiriman energi sama dengan laju pemancaran radiasi. Andaikanlah bola itu suatu benda hitam, maka dalam kesetimbangan didapatkan sigma I sama dengan
A sigma theta pangkat 4 dikurang theta pangkat 4W. Sehingga sigma sama dengan sigma I per 4 VR kuadrat theta pangkat 4 dikurang theta pangkat 4W. Dengan R menyatakan jari-jari bola, pengukuran terbaik sampai sekarang menghasilkan harga sigma sama dengan 56,703 NW per M kuadrat titik K pangkat 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.